Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan belajar lagi. Menyampaikan masih melanjutkan yang kemarin, tema 6, subtema dulang, menentukan kalimat utama dan ide pokok. Masih terkait lagi juga dengan kata kunci. Pasti ini terdiri dari bacaan yang ada judulnya. Dari judul, ini adalah sebuah judul bacaan. Dari judulnya itu pun kita bisa memprediksi, memperkirakan apa isi dari bacaan itu. Misalnya ini ada sebuah judul, manfaat adanya pemenuhan hak bagi warga negara. Ini judul. Dari judul kita bisa menebak isinya. Tentu isinya adalah seputar hak. Pasangannya hak itu adalah kewajiban. Kita baca, setiap warga negara di Indonesia mempunyai hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban tersebut berguna dalam keberlangsungan hidup antar warga negara. Hak dan kewajiban tersebut juga berguna dalam keberlangsungan hidup antara warga negara dengan pemerintah. Ini ada di buku PR halaman 48, itu paragraf yang pertama. Ada 2 paragraf lanjutan, bisa dibaca sendiri. Kalimat utama dari paragraf itu coba ditebak dulu sebelum saya jawab. Ternyata kalimat utamanya adalah berbunyi, setiap warga negara Indonesia mempunyai hak dan kewajiban. Ada di awal paragraf. Kalimat utama tidak mesti di awal paragraf, bisa juga di akhir paragraf. Kalimat utama berupa satu kalimat penuh sampai titik. Itu kalimat utama. Dari kalimat utama bisa kita tentukan ide pokoknya. Sekali lagi, dari kalimat utama bisa dicari ide pokoknya. Dari kalimat utama itu, ide pokoknya adalah kita rangkai, kita susun yang baik, menjadi ide pokoknya adalah hak dan kewajiban warga negara. Dari kalimat utama yang berbunyi setiap warga negara Indonesia mempunyai hak dan kewajiban, diringkas menjadi ide pokok yang berbunyi hak dan kewajiban warga negara. Satu lagi, kata kunci. Kata kuncinya hanya satu kata, namanya saja kata kunci. Bukan berupa kalimat, hanya berupa kata. Ini saya contohkan, kata kuncinya adalah hak, sesuai dengan judulnya. Berikutnya, pentingnya melaksanakan hak sebagai warga negara Indonesia. Kita menerima hak itu penting untuk kita laksanakan. Hak warga negara Indonesia. Sebenarnya ada 11 hak warga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini saya contohkan satu saja. Sebenarnya ada 11 macam hak warga negara Indonesia. Ini saya contohkan satu yang berbunyi
hak mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Manfaatnya, jika hak ini dipenuhi, maka ada manfaatnya. Misalnya, semua warga negara Indonesia mendapat pekerjaan, semua warga negara Indonesia mendapat penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, maka manfaatnya adalah, ini manfaatnya, tercapai kehidupan masyarakat yang makmur dan sejahtera. Kalau semua warga negara bekerja mendapat penghasilan, maka rakyatnya makmur dan sejahtera. Rakyatnya mendapat penghidupan yang layak, maka rakyatnya akan makmur dan sejahtera. Dari semua hak warga negara itu mempunyai manfaat. Sekali lagi, ini satu contoh yang sebenarnya ada 11 hak warga negara. Upaya untuk mewujudkan yang mengupayakan adalah semuanya, pemerintah dan masyarakat. Upayanya adanya dari pemerintah memprogramkan pembangunan jalan, pembangunan pasar, pembangunan pabrik. Itu tujuannya adalah untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, masyarakat yang aman, damai, kebutuhan semua terpenuhi, tidak ada yang kelaparan, tidak ada pengangguran. Itu keinginan dari pemerintah untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Keinginan pemerintah itu harus kita dukung, kita sebagai warga negara harus mendukung. Kita juga harus mengedepankan sikap toleransi dan menjaga kerukunan sosial. Toleransi itu adalah sikap yang tidak membeda-bedakan atau membiarkan. Misalnya teman yang berbeda suku, kita tidak membedakan. Menerima dan tidak merendahkan pendapat orang lain, ini juga toleransi. Membiarkan agama lain sedang beribadah, itu juga toleransi. Kemudian yang termasuk menjaga kerukunan sosial, mengutamakan musyawarah, mufakat, kemudian tidak mudah terpengaruh dengan ujaran kebencian. Yang berikutnya, termasuk kerukunan sosial ini menjenguk orang sakit, kemudian menjalin silaturahmi dengan tetangga. Ini adalah sikap-sikap yang bisa mewujudkan masyarakat yang sejahtera, aman, damai, dan makmur. Pelajar untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dengan cara rajin belajar, menerapkan ilmu pengetahuan, dan berpikir. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.